Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salwakalisa. Saya berasal dari program studi akuntansi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selatmaja. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai analisis laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI. PT Kereta Api Indonesia atau Persero atau biasa disingkat menjadi KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkereta apian. PT Kereta Api Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 September 1945. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 9 unit kantor daerah operasi, 4 unit kantor divisi regional, dan 8 unit balai jasa yang tersebar di Pulau Jawa atau termasuk Sulawesi dan Sumatera. Selanjutnya, apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren atau pergerakan angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Selain itu juga, analisis laporan juga bisa berguna untuk pembanding dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan terdapat dua metode. Yang pertama, metode vertikal atau statis. Metode ini merupakan metode analisis yang dilakukan hanya satu periode laporan keuangan saja. Lalu yang kedua, metode horizontal atau dinamis. Metode ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Keuntungan dalam analisis horizontal ini yaitu mengetahui terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen-komponen keuangan dari periode satu ke periode yang lain. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, di sini saya akan memaparkan 3 analisis saja. Yang pertama analisis perbandingan, yang kedua analisis tren, dan yang terakhir analisis common size. Yang pertama yaitu analisis perbandingan. Apa sih analisis perbandingan? Analisis perbandingan yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada 2 atau lebih dengan periode waktu yang berbeda. Nah, dalam analisis ini kita akan menghitung 3. Yang pertama, selisih antara nominal laporan keuangan yang dianalisis dengan nominal laporan keuangan yang akan menjadi tahun dasar atau pembanding. Yang kedua, persentase dengan cara selisih dibagi tahun dasar dikali 100%. Dan yang terakhir ya, rasio. Nah, rasio ini dilakukan dengan cara nominal tahun kini dibagi dengan nominal tahun dasar. Oke, di sini ada perhitungan analisis perbandingan di mana ada kas dan setara kas tahun 2022 dan tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar Rp557.148.711. Hasil ini didapat dari selisih antara tahun 2023 dikurangi dengan tahun 2022. Lalu ada persennya di sini sebesar 9,78. Hasil ini didapat dari rupiah atau selisih antara tahun 2023 dan 2022 dibagi dengan tahun dasar atau tahun 2022 dikali dengan 100. Lalu ada rasio. Rasio ini didapat dari tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022. Selanjutnya perhitungan ke bawahnya sama untuk dana dibatasi penggunaannya, piutang usaha pihak berelasi, sama menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya perhitungan analisis perbandingan dari segi liabilitas dan ekuitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Rumusnya menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Contoh untuk utang usaha pihak berelasi tahun 2022 sebesar 880, 714, 681. Tahun 2023-nya 4.970
Rp233 juta. Nah, terjadi kenaikan sebesar Rp4.095.584.552. Lalu untuk persennya sebesar 465,03%. Rasionya sebesar 5,65%. Hasil persenan tadi itu seperti yang tadi, yaitu dari selisih dibagi dengan tahun dasar dikali 100. Jadi hasilnya 465,03. Untuk rasionya yaitu tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022. Selanjutnya ke bawahnya sama sampai jumlah liabilitas, rumusnya sama. Selanjutnya ada perhitungan dari sisi ekuitas. Contohnya modal saham. Di sini terdapat modal saham tahun 2022 sebesar Rp19.168.743. Dan tahun 2023 sebesar Rp22.368.743. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp3.200.000.000 dengan persen 16,69%. Hal ini didapat dari selisih, yaitu yang Rp3.200.000.000 dibagi dengan tahun 2022 dikali dengan 100. Lalu rasionya sebesar 1,17. Hal ini didapat dari nominal tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022. Lalu ini ada beberapa interpretasi dari akun-akun di atas. Yang pertama, kas dan setara kas menurun sebesar Rp557.148.711 atau sekitar 9,78%, yaitu penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini bisa disebabkan karena adanya pembelian aset atau penambahan modal. Lalu yang kedua, piutang usaha pihak berelasi naik sebesar Rp318.485.057 atau sekitar 34,80%. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penjualan kredit atau penghapusan piutang. Lalu yang ketiga ada persediaan naik sebesar Rp385.230.230 atau sekitar 33,44%. Lalu ada aset tetap naik sebesar Rp2.445.938.107 atau sekitar 10,22%. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian atau penambahan aset. Lalu yang terakhir ada modal saham naik sebesar Rp3.200.000.000 atau sekitar 16,69%. Lalu di sini ada laba rugi perbandingan. Perhitungannya sama seperti neraca, ada rupiah, ada persen, dan rasio. Contoh pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Tahun 2022 pendapatannya sebesar Rp27.967.071.664. Tahun 2023 sebesar Rp27.764.287.041. Dan selisihnya itu berarti ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.797.215.377 dan persennya yaitu 20,89% dan hasilnya 1,21%. Untuk ke bawahnya perhitungannya sama, rumusnya pun sama. Lalu ada laporan laba rugi selanjutnya, yaitu ada contoh laporan laba rugi. Di sini ada laba tahun berjalan. Tahun 2022 laba tahun berjalannya sebesar Rp1.985.989.220 dan tahun 2023 sebesar Rp1.878.137. Lalu selisihnya yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp185.558.917. Hal ini didapat dari selisih tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Lalu ada persen. Persen ini hasil dari selisih dibagi dengan tahun 2022 dikali dengan 100. Jadi hasilnya sebesar 11,01%.
Lalu ada rasionya sebesar 1,11%. Hal ini didapat dari nominal tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022. Lalu di sini ada beberapa interpretasi dari beberapa akun laba rugi di atas. Yang pertama ada pendapatan angkutan dan usaha lainnya naik sebesar Rp4.797.216.377 atau sekitar 1,21%. Hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya penjualan tiket kereta api atau pendapatan dari usaha lainnya. Lalu yang kedua ada beban angkutan dan usaha lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp3.745.978.032 atau sekitar 23,51%. Hal ini disebabkan karena jumlah beban angkutan dan usaha lainnya berkurang atau lunas. Lalu yang ketiga ada beban keuangan sama mengalami penurunan sebesar Rp526.866.813 atau sekitar 53,73%. Hal ini juga bisa disebabkan karena jumlah beban keuangan berkurang atau lunas. Lalu yang keempat ada pajak ini turun sebesar Rp15.098.342 atau sekitar 11,63%. Lalu yang terakhir adalah tahun berjalan meningkat sebesar Rp185.558.917 atau sekitar 11,01%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penjualan tiket kereta atau laba dari usaha lainnya. Lalu yang kedua, analisis tren. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang dinyatakan dalam persentase. Untuk dapat menghitung tren dinyatakan dalam persentase, diperlukan tahun dasar, pengukuran atas tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa dianggap sebagai tahun dasar. Rumusnya itu tren persen sama dengan tahun kini dibagi tahun dasar dikali 100. Lalu di sini ada perhitungan analisis tren. Di sini contoh pada persediaan. Rumus analisis tren itu tahun kini dibagi tahun dasar dikali dengan 100. Contoh persediaan sebesar Rp1.528.349.171 dibagi dengan persediaan tahun 2022 sebesar Rp1.145.313.941 dikali dengan 100. Jadi hasilnya tren tahun 2023-nya sebesar 133,44%. Untuk nominal yang lain pun sama, rumusnya tahun kini dibagi tahun dasar dikali dengan 100. Lalu ada contoh dari aset tidak lancar, contohnya aset hak guna. Rumusnya sama, tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022 dikali dengan 100. Aset hak gunanya jadi tren persen 2023-nya sebesar 173,49%. Selanjutnya contoh dari liabilitas jangka panjang, misalnya ada pinjaman program PEN tahun 2022 sebesar Rp3.062.500 dan tahun 2023-nya sebesar Rp2.625.000.000 dan tren persen tahun 2023-nya sebesar 85,71%. Lalu contoh dari ekuitas, contoh dari modal saham misalnya. Tren persen 2023-nya sebesar 116,69%. Lalu ada interpretasi dari beberapa akun di atas. Yang pertama, dana dibatasi penggunaannya akhir tahun 2023 sebesar 46,13% dari akhir tahun 2022. Lalu yang kedua ada investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 147,86% dari investasi jangka panjang tahun 2022. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 136,30% dari aset tak berwujud tahun 2022. Lalu yang keempat ada beban akrual yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 140,07%
dari beban aktual tahun 2022. Dan yang terakhir ada modal saham yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 116,69% dari modal saham tahun 2022. Lalu di sini ada laba rugi perbandingan, contoh pendapatan konstruksi. Rumusnya sama, tahun 2023 dibagi tahun 2022 dikali dengan 100. Jadi, tahun 2023 nominalnya pendapatan konstruksi itu 7.342.248.533 dibagi dengan tahun 2022 yaitu 2.660.567.346 rupiah dikali dengan 100. Jadi hasilnya tren persen tahun 2023-nya sebesar 281,25%. Lalu contoh lainnya dari analisis tren di sini, contoh dari penghasilan komprehensif lain ada jumlah laba komprehensif tahun berjalan tahun 2022 sebesar Rp2.826.829.777 dan tahun 2023-nya Rp1.824.101.401 dibagi aja tahun 2023 dibagi tahun 2022 dikali 100. Jadi tren persen tahun 2023-nya sebesar 80,57%. Interpretasi dari akun-akun di atas, yang pertama pendapatan konstruksi yang ada pada tahun 2023 sebesar 281,25% dari pendapatan konstruksi tahun 2022. Lalu yang kedua ada beban usaha yang ada pada tahun 2023 sebesar 115,35% dari beban usaha tahun 2022. Lalu ketiga ada pajak tangguhan yang ada pada tahun 2023 sebesar 57,60% dari pajak tangguhan tahun 2022. Yang keempat adalah laba tahun berjalan yang ada pada tahun 2023 sebesar 111,01% dari laba tahun berjalan 2022. Kelima yaitu jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang ada pada tahun 2023 sebesar 80,57% dari laba komprehensif tahun berjalan tahun 2023. Lalu analisis terakhir yaitu analisis common size. Analisis common size merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk presentase. Presentase itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting, misalnya aset untuk neraca, penjualan untuk laba rugi. Rumus-rumus common size ini ada beberapa nih. Common size sama dengan nominal setiap akun aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu common size untuk pasifa, nominal setiap akun liabilitas atau ekuitas dibagi total pasifa dikali 100%. Lalu untuk rumus common size yang tadi ekuitas. Lalu terakhir untuk laba rugi, nominal setiap akun di laba rugi dibagi total pendapatan atau penjualan dikali 100%. Lalu di sini ada perhitungan analisis common size. Masukkan aja langsung ke rumus. Contoh di sini aset lancar lainnya. Tahun 2022 sebesar 26.370.549 dibagi dengan jumlah aset yaitu 71.581.229.723 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size tahun 2022 untuk aset lancar lainnya sebesar 0,04%. Contoh lain dari aset tidak lancar, misalnya aset hak guna tahun 2023 nominalnya sebesar 92.152.320 dibagi dengan jumlah aset tahun 2023 yaitu 81.313.313 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size tahun 2023 untuk aset hak guna sebesar 0,11%. Lalu contoh dari liabilitas. Nah, kalau liabilitas ini dibaginya dengan pasifa atau jumlah ekuitas dan liabilitas. Contoh dari liabilitas jangka pendek lainnya. Tahun 2022 sebesar nominalnya 98.538.290.000 dibagi dengan jumlah ekuitas dan liabilitas tahun 2022 yaitu 71.581.229.723 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size tahun 2022 untuk liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 0,14%.
Lalu contoh selanjutnya ada pada ekuitas, contoh modal saham. Tahun 2023 sebesar 22.368.743 rupiah dibagi dengan jumlah ekuitas dan mobilitas tahun 2023 yaitu 81.374.313.373 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size tahun 2023 yang modal saham itu sebesar 27,49%. Interpretasi dari akun-akun di atas, misalnya kas dan setara kas tahun 2022 berjumlah 7,96% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke kas sebesar 0,08. Lalu ada aset tak berwujud tahun 2022 berjumlah 0,59% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke aset tak berwujud sebesar 0,01. Lalu ketiga ada pinjaman bank jangka pendek tahun 2022 berjumlah 2,46% dari total pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pasifa diinvestasikan ke pinjaman bank jangka pendek sebesar 0,02. Lalu ada pinjaman program PN tahun 2023 sebesar 0,54% dari total pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pasifa diinvestasikan ke pinjaman program PN sebesar 0,01. Lalu yang terakhir ada modal saham tahun 2023 berjumlah 27,49% dari total pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pasifa diinvestasikan ke modal saham sebesar 0,27. Selanjutnya ada laba rugi perbandingan. Nah, jika laporan laba rugi ini setiap nominal akun dibagi dengan jumlah pendapatan atau penjualan. Sini adanya jumlah pendapatan ya. Contoh laba kotor misalnya. Laba kotor tahun 2022 sebesar 7.36.777.989 dibagi dengan jumlah pendapatan yaitu 25.577.639.010 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size laba kotornya sebesar 27,51%. Contoh lain misalnya dari jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Tahun 2023 nominalnya sebesar 1.826.401.401 rupiah dibagi dengan jumlah pendapatan tahun 2023 yaitu sebesar 35.106.535.574 rupiah dikali dengan 100%. Jadi common size tahun 2023 untuk jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar 5,20%. Selanjutnya ada interpretasi dari akun-akun di atas. Yang pertama, pendapatan angkutan dan usaha lainnya tahun 2022 berjumlah 89,79% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah jumlah pendapatan terkandung sebesar 0,90. Lalu yang kedua, beban angkutan dan usaha lainnya tahun 2022 berjumlah 62,28% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah jumlah pendapatan terkandung beban akrual sebesar 0,62. Lalu yang ketiga ada beban keuangan tahun 2023 sebesar 4,29% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah jumlah pendapatan terkandung beban keuangan sebesar 0,04. Lalu ada pajak tangguhan tahun 2023 sebesar 0,65% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah jumlah pendapatan terkandung pajak tangguhan sebesar 0,01. Dan yang terakhir adalah laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar 5,33% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah jumlah pendapatan terkandung sebesar 0,05 laba tahun berjalan. Sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.